Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Fattahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para guru, para habaib, Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Attas, panjang umur, sehat wal afiat. Guru kita Ki Haji Rusdi Ali, panjang umur, sehat wal afiat. Ustaz Haji Hamdani, panjang umur, sehat wal afiat. Ustaz Haji Muhammad Nasir, Ustaz Haji Rahmat Hidayat, Ustaz Haji Abdurrahman Abdul Latif Makmun, DKM Masjid Jami Al-Atiq, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia jika masih masuk minuman kopi jahe, hangat perut. Jika masih masuk roti, sehat manusia. Mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab yamut. Orang yang sakit kalau udah enggak masuk air, enggak masuk makanan, yamut, cepet mati. Ada mati Covid, ada mati su'ul khotimah, ada mati husnul. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul. Tidak hanya kita, juga yang di rumah, yang menonton channel YouTube Dakwah Family, mudah-mudahan juga husnul khotimah. Boleh enggak kita minta sama Allah mati husnul khotimah? Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Kita belum mati, tapi minta sama Allah supaya mati husnul. Al-Quran di samping bacaan merupakan pahala bagi yang membacanya, juga memuat sejarah. Ada nabi, ada rasul yang minta kepada Allah mati dalam keadaan Islam. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihis. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin.
tawaffani musliman. Nabi Yusuf minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan Islam. Enggak hanya itu, wa alhiqni bissolihin, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Ya Allah, memang kenapa orang soleh? Orang soleh bisa memberi syafaat pertolongan. Kata Imam Syafi'i, ana uhibbus solihina walastu minhum, la'alli an ana labihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh meskipun aku tidak termasuk orang soleh. Ya Allah, tawadu, rendah diri. Imam Syafi'i salah satu di antara 4 imam mazhab yang setiap Ramadan datang tadarrus Al-Quran hatam 60 kali. Kalau Ramadannya 30 hari, siangnya selama 30 hari 30 kali hatam, malamnya 30 kali hatam. Sama warga Kebon Baru. Amin ngapa? Ya Rabbal. Masih ngaku bukan orang soleh, tapi dia mencintai orang soleh. Apa yang beliau harap dengan mencintai orang soleh? La'alli, aku berharap an ana labihim syafa'ah, dengan mencintainya aku bakal mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jam 6:04 itu termasuk sebelum zuhur. Maka saya ceramahnya sampai jam 6:04 sebelum zuhur. Kata Gubernur Anies, kultum ceramah di masa pandemik 15 menit. Maka ini pengurus Nurul Qalbi mendukung betul himbauan program Gubernur Anies, karena beliau yang kita pilih 2004 jadi presiden. Ya Rabbal, insya Allah kalau dia jadi presiden, susu enggak kena pajak, beras, susu kena pajak semua, sembako tuh kena pajak. Kalau ngaji nih, yang bikin kebijakan ini kalau ngaji, yang bikin kebijakan ini kalau ngaji, yang bikin kebijakan ini kalau ngaji, nggak berani dia bikin aturan ini, sebab dosa membuat pajak sembako lebih gede dibanding dosa berzina. Kalau dia ngaji, kalau dia ngaji, kalau dia ngaji, kalau dia tapi karena enggak masuk ilmu, enggak dengerin nasihat, padahal udah ada penasehatnya yang gajinya sebulan 150 juta, di luar bensin, di luar biaya rumah tangga, 150 juta gaji penasehat. Kagak mempan. Mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab yamut, wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilm salasata ayyam yamut,
Begitu juga hati manusia. Kalau udah kagak mempan nasihat, nggak mau dengerin hikmah, latar belakang pendidikan ilmu agamanya emang kagak ada. 3 hari aja tuh nggak kena hikmah, nggak masuk nasihat, nggak dapat tambahan ilmu, yamut, mati hati manusia. Ada orang udah mati tapi masih seperti hidup, bisa memberikan kehidupan kepada orang yang hidup, padahal orangnya udah mati. Kita ziarah ke Kudus Sunan Muria, makamnya tinggi di atas. Untuk sampai ke sono bayar gojek 15.000. Orang masih mau bayar. Udah puluhan tahun meninggal, bisa menghidupkan ekonomi warga sekitar. Orangnya udah mati tapi seperti masih hidup. Ada orang hidup tapi seperti udah mati karena hatinya mati. Awailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang hatinya karat, hatinya mati karena enggak pernah disiram dengan siraman yang bikin rohani hati jadi hidup. Maka sampai guru-guru bikin majelis namanya Nurul Qalbi, supaya hati itu tetap hidup. Kalau hati yang dibanjiri dengan ilmu, seandainya kata Imam Hasan Basri, seandainya ilmu itu bisa digambar, maka gambar ilmu itu lebih terang dibanding terangnya bulan, dibanding terangnya matahari, dibanding terangnya bintang di langit. Makanya orang yang punya ilmu berani menembus kegelapan. Ada subuh gabungan, hujan tidak jadi halangan, ada payung. Hujan bukan kendala untuk datang ikut sholat subuh jamaah. Ada motor, ada helm, ada jas hujan. Ilmu menembus kegelapan. Ilmu tidak ada yang bisa merintangi untuk menuju jalan kebenaran. Maka alhamdulillah, selepas bulan Syawal kini Nurul Qalbi dibuka kembali kegiatan taklimnya. Alhamdulillah. Al-Imam Hasan Basri mengomentari firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah fid dunya bil ilmi wal ibadah. Baik di dunia artinya dengan ilmu. Maka diperkuat oleh Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia itu bahagia, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa juga yang ingin kebahagiaan akhirat dengan ilmu. Wa fil akhirati hasanah ay al jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga itu tempat hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang nerima nasihat,
hati yang selalu bertambah ilmu. Ilmu segalanya yang membuat dada kita ini terasa luas. Wa min asbabi syarhi sadri al-ilm. Yang bikin hati ini kita terasa luas, terasa lega adalah al-ilmu. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau kita baca tadarus kemarin Ramadan, nikmat. Padahal lagi lapar, padahal lagi haus. Lapar haus tidak menjadi halangan bagi orang yang berilmu untuk beribadah. Justru saat merasakan lapar dan haus itu beribadah, itu sirnya puasa. Dia tahu pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, pahalanya berbeda. Al-muta'abbad bitilawatihi merupakan ibadah bagi yang membacanya. Beda pahala tadarrus Quran di Ramadan dengan di luar Ramadan. Maka rasa itu muncul terus. Pengen hatam. Yang rasa itu enggak muncul di bulan lain. Munculnya itu rasa pengen hatam Quran 1 bulan hanya di bulan Ramadan. Jika rasa itu di bulan Syawal masih ada, beruntung nur ilahi cahaya masih ada di hati kita. Alhamdulillah. 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 Jam 6:14 menit. 1 menit lagi. Amin ya Rabbal alamin. Peraturan prokes begitu. Jadi jangan lamalah. Lanjut apa terus? Bener ini. Romana keselamat bilang terusnya. Tidak hanya sekedar ibadah bagi yang membacanya, tapi Al-Quran juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Bagi orang yang membaca sambil mencermati, dia akan jumpai ayat. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi asmuhu wa sa'a fi kharabiha. Ada bola apa enggak semalam ya? Oh, bilang Allahnya males amat sih. Ayo biar Habib Rizik bebas. Bilang Allahnya yang keras. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi asmu wa sa'a fi kharabiha. Bagi yang mencermati tidak sekedar baca, dia akan cari tahu nih ayat. Apa artinya? Dia ketahui artinya, dia tahu maksud dan tujuannya. Ayat ini lari ke Palestina. Yahudi yang selalu menghalangi orang Islam untuk mengingat Allah, beribadah di Masjidil Aqsa. Wasa'api kharabiha, bahkan mereka Yahudi Israel hendak merobohkan Masjidil Aqsa. Wasa'api kharabiha. Masjidil Aqsa bawahnya udah digali sama Israel. Dia berharap itu Masjidil Aqsa ambruk, karena dia salah satu ikonnya umat Islam sedunia. Kata Nabi, la tusyaddur rihal, janganlah kalian bepergian dalam urusan ibadah kecuali ketiga tempat ini: Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dulu pernah jadi kiblat sholat.
Masjidil Aqsa 6, 7, 8 bulan pernah jadi kiblat sholat. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Allah Ta'ala perintahkan pawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang palingkan wajahmu, tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa saat ibadah, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Di situ ada Baitullah. Israel, Yahudi, Nasrani enggak suka dengan 3 ikon umat Islam ini yang selalu kelihatan syiar Islamnya. Maka kemarin dibombardir Palestina 10 hari yang ketiga Ramadan, supaya warga Palestina enggak bisa ngerayain Lebaran. Makanya baru takbir, baru Lebaran setelah genjatan senjata. Tuh, indikasinya dia nggak suka sama syiar Islam. Makanya dilarang mudik. Dilarang mudik. Ya Allah, sampai lupa. Maaf. Iya. Kan udah disuntik, udah antigen, udah vaksin, katanya supaya kebal. Nanti pulang kampung gak ngapa-ngapa, malah dilarang. Syiarnya itu yang dia gak suka. Gak boleh pulang kampung, bakal terjadi kerumunan, tapi Ancol dibuka. Dibuka hari pertama 40.000 yang datang, mirip Sungai Gangga. Kerumunan. Dilarang lagi ziarah kubur. Kan kuburan beda-beda. Emang kuburannya satu. Syiar Islamnya itu yang dia gak mau. Maka Al-Quran sumber informasi kejadian masa lalu dan kejadian yang akan datang udah ada dalam Al-Quran. Jam 6 lewat 20 menit. Kelewat 5 menit. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik hidayat, ridho inayat, sehat afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna wal muslimina fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimina fi Palestin. Allahumma hafazna wal muslimina fi Palestin wa ansabir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.